Pesan saya terakhir, jangan pedulikan orang yang menghina agama, nanti menyesalnya dia mati. Orang-orang sekarang gara-gara dikasih duit 3 juta sebulan mau menghina agama, mau mencaci ulama, mau memaki-maki ulama, mau membela maling, mau membela koruptor, mau membela penjahat-penjahat, mau membela pelacur-pelacur. Aneh sekarang ini Pak, medsos ini yang diributinya radikal. Maling nggak pernah diprotesnya, lonte nggak pernah diprotesnya. Yang diprotes ulama nikah diprotes, ulama cerai diprotes, betul nggak? Oleh karena itu, hiduplah dengan agama saja. Mau makan cara agama saja. Apa yang dimakan? Kulu mimma fil ardi halalan. Yang ada di bumi ini makan. Jangan mimpi yang ada di langit kau mau makan. Mimpi. Ada yang bisa makan makanan langit. Bani Israel 40 tahun makan manna wa salwa. Buka kemah ada madu dan daging burung 40 tahun. Siti Maryam, ibu Nabi Isa dikurung dalam kamar. Lupa Nabi Zakaria kasih makan, turun makanan dari langit. Penuh satu kamar makanan. Kata Nabi Zakaria, ya Maryam, qala ya Maryam, anna laki hadha. Oh Maryam, anakku. Beliau dipelihara oleh pamannya Nabi Zakaria. Bapak beliau Imran, imam besar Masjid Al-Aqsa, tapi wafat waktu beliau masih dalam kandungan. Oh anakku, pamannya Nabi Zakaria. Dari mana makanan banyak betul di kamarmu ini? Padahal kunci di tanganku, ini kamar dikunci. Kamu gadis pingitan. Kenapa ada makanan di kamar? Qalat huwa min indillah. Kata Siti Maryam, makanan ini diantar Allah dari surga. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyaknya. Wanita solehah yang dikurung lupa bapak pamannya memberi makan, datang makanan dari langit. Kalau istri kita ini wanita solehah kita kurung, pasti rezeki datang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kenapa sekarang kita susah cari makan? Bini kita tak kita kurung. Pergi ke sana sama tukang ojek lagi. 70 kali ngerem. Bini kita itu direm-rem tukang ojek tuh. Cengit. Macam mana rezeki mau datang? Saya teringat orang pelihara lembu. Dikurungnya lembunya. Sama majikannya dikurung lembu. Apa yang terjadi? Majikannya mengarit rumput, dikasih makan tuh lembu. Saya melihat itu terkejut. Ya Allah, lembu aja dikurung, datang rumput, majikannya yang antar. Kalau istri kita kurung, Allah majikan kita akan datang kasih rezeki. Kenapa rumah tangga orang Islam sekarang susah kali cari makan? Bininya rusak. Paham? Saya udah tua ini, jadi udah putih. Istri saya nggak pernah keluar rumah kecuali dengan saya. Belanja ke pasar pun seumur hidup istri saya nggak pernah. Tak saya kasih, saya yang belanja. Nggak ada, saya ada asisten saya tukang belanja. Nggak pernah susah mikirkan duit. Tapi kita hari ini nggak yakin dengan cara Allah menyelesaikan masalah. Kita menyelesaikan masalah pakai akal kita. Nggak dikasih Allah lah jalan keluar. Coba kita dengan cara agama, hidup dengan cara agama, Allah akan beri jalan keluar dari segala kesulitan. Hiduplah cara agama, makan cara agama, tidur cara agama, pakai baju cara agama, masuk WC cara agama, keluar WC cara agama, masuk masjid cara agama, keluar masjid cara agama. Mati dengan cara agama. Lakilu mautakum la ilaha illallah. Ajarkan la ilaha illallah di kuping orang yang sakaratul maut. La ilaha illallah.
Kalau dia bisa mati dengan ucapan la ilaha illallah di akhir kalamnya, wajiblah surga baginya. Tapi nggak mudah. Saya sudah banyak mengantarkan orang mati. Seingat saya cuma 3 kali. 3 saja orang yang saya antar mati bisa mengucap la ilaha illallah. Ratusan sudah saya antar. Di rumah sakit Islam Kuala Lumpur, 35 tahun kurang lebih yang lalu, diajarkan la ilaha illallah kepada pasien yang hampir mati. Disediakan ulama untuk mentalkinkan la ilaha illallah. Dari 3.000 orang yang mati di rumah sakit itu waktu itu, hanya 3 yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. 2.997 lagi gagal. Yang diucapnya macam-macam. Bininya Halimah, yang dipanggilnya Susi. Susi, Susi, la ilaha illallah, Susi. Kata istrinya, bang, aku Halimah, bang, istrimu bang, Halimah. Dibukanya matanya. Hehe, Susi, mati ya. Ada yang mati mengucap gitar. Kawan saya pemain gitar. Gitar, saya dulu pemain gitar, jago saya main gitar. Cari 10 pemain dan kayak saya waktu itu susah. Gitar saya harganya 30.000. Gitar dia, talinya saja 30.000. Talinya saja. Gitar dia 2 juta harganya. Mau mati di rumah sakit. Kami datang kawan-kawannya sekolah. Dia bilang, gitar, gitar mah, gitar. Kata mamanya, macam mana gitar nak? Kau sakit nak gitar. Dibawalah gitar itu. Begitu diletakkan ke tangannya, dipeluknya gitar itu. Oh, gitar itu mati. Itu di depan mata kami. Kalau aku tetap main gitar, beginilah nasibku. Ku buanglah gitar ke sungai. Bismillah. Kata Nabi, manusia mati dengan hobinya. Manusia mati dengan hobi. Kalau hobi kita sholat, kita mati sedang sujud. 2 sahabat saya mati sedang sujud. Tahajud malam, sujud. Azan subuh, istrinya bilang, bang udah azan bang, abang kan harus ke masjid. Sujud. Bang udah qomat bang, kenapa bang belum bangun? Goyang jatuh. Mati sedang sujud tengah malam waktu tahajud. 2 orang, Pak Tamim dengan Haji Hasan, mati sedang sujud. Ada kawan saya mati sedang dakwah, sedang ceramah ini, mati, masya Allah. Tapi ada yang sedang joget, biring-biring mandi biring, jatuh mati. Karena kata Nabi, manusia mati dengan hobi. Oleh karena itu pilihlah hobi, pilihlah hobi. Tentu hobi itu tidak bisa yang wajib. Sholat wajib 5 kali, mana bisa jadi hobi. Puasa Ramadan, saya hobi kali puasa Ramadan, tidak bisa. Kalau kita tinggalkan berdosa. Betul? Carilah hobi yang sunnah. Zikir. Kalau kita hobi zikir 1 hari 100.000, 200.000, 300.000 kali, insya Allah mati sudah zikir. Insya Allah akan keluar dari mulutnya waktu mati. La ilaha. Berapa banyak zikir sehari? Kata Allah, sebanyak-banyaknya. Wadhkurullaha katsira. Zikirlah kamu kepada Allah dengan sebanyak-banyak. 1.000 sedikit, 10.000 sedikit, 100.000 sedikit. Berapa yang banyak? Nabi menjelaskan, hatta taqula majnun, sampai orang di sekelilingmu menyebutkan kamu gila. Itu baru banyak. Sedikit, sampai orang kampung bilang, sampai orang kampung bilang. Datang orang dari Pekanbaru, Bapak Kepala Desa, ya, saya mau jumpa kawan saya, namanya Udin. Ada 10 Udin di sini. Kawan saya itu tiap hari juga, oh si Udin yang gila zikir itu ya, untuk sama rumahnya. Sampai orang bilang dia gila. Paham? Paham? Baca Quran, sampai orang kampung bilang dia gila. Itu gila tuh, dikit-dikit baca Quran. Duduk di bawah pohon jambu.
naik sepeda motor, sampai dibilang gila Quran, gila sholawat, gila sholat tuh lain itu lain sholat, dikit-dikit sholat, nanti 5 menit lagi sholat tuh, yang itu gila sholat. Kalau untuk agama, pilihlah hobi dan lakukan sebanyak-banyaknya sampai orang mengatakan kita gila. Gila sedekah, gila zikir, gila selawat, gila baca Quran, gila sholat. Paham? Kalau dunia nggak ada dibilang orang gila. Itu kawan tuh gila nyangkol tuh. Ntar lagi dia orang nyangkol tuh. Nggak ada dibilang gila kalau dunia. Siang malam kerja dunia, nggak ada dibilang gila. Buka warung 24 jam, nggak ada dibilang orang gila warung. Buka pom bensin 24 jam, nggak ada dibilang gila bensin. Buka rumah sakit 24 jam, tak ada dibilang orang gila rumah sakit. Betul? Tapi agama dibilang gila. Dulu saya kecil ngaji. Kecil saya sudah pakai sarung dan ngaji. Kitabnya Matan Takrib. Kawan saya tua-tua semua. Yang sudah tua, anak-anak satu-satunya saya sendiri. Sampai guru saya itu memanggil saya duduk di sebelah. Sini saya, sini Buyung, sini duduk sebelah saya. Jadi saya ngaji itu. Saya lihat guru saya membaca kitab, saya sebelahnya. Allah, nak kecil lah kau, masih SD. Mau belajar. Apa kata orang kampung? Kau jangan belajar agama terlalu, kau nanti gila kau. Iya, belajar agama bilang gila. Mana ada orang belajar agama gila? Yang gila yang nggak mau belajar agama, betul? Betul. Udah tua nggak mau belajar agama, itu yang gila. Kalau belajar agama dari kecil sampai mati, itu nggak gila, disuruh Nabi. Menuntut ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai mati. Kok dibilang gila? Nabi aja suruh sampai mati nuntut agama itu, dibilangnya pula gila. Kalau kita ikuti ini manusia-manusia ini rusak kita semua. Betul? Ikuti agama saja. Siap? Siap. Pesan saya terakhir, jangan pedulikan orang yang menghina agama, nanti menyesalnya dia mati. Orang-orang sekarang gara-gara dikasih duit 3 juta sebulan mau menghina agama, mau mencaci ulama, mau memaki-maki ulama, mau membela maling, mau membela koruptor, mau membela penjahat-penjahat, mau membela pelacur-pelacur. Aneh sekarang ini Pak, medsos ini yang diributinya radikal, maling nggak pernah diprotesnya, lonte nggak pernah diprotesnya. Yang diprotes ulama nikah diprotes, ulama cerai diprotes, betul nggak? Ulama pakai jubah serban dibilang kadal gurun, giliran presiden pakai jas nggak dibilangnya ke penjajahan, giliran ulama pakai jubah serban dibilangnya ke Arab-Araban. Ini kan ada yang rusak otaknya, betul? Jangan ikut-ikutan kita. Siap? Mudah-mudahan ada manfaat. Saya dengan adik-adik kita ini, adik-adik ini ada program untuk membantu pendakwah-pendakwah di wilayah-wilayah terpencil. Makanya saya tergetar juga datang saya sini 2 hari menyediakan waktu. Karena saya ini pendakwah yang sudah keliling dunia. 36 negara saya sudah dakwah. Akhirnya saya bilang, sudahlah, belok aja lah di masjid gelap tuh. Belok. Kami pun sholatlah dengan supir saya di teras masjid itu. Puluhan masjid tidak ada azan subuh di kampung-kampung hari ini. Tapi minuman keras ada. Di kampung pinggir gunung tempat monyet kawin, belilah minuman keras, ada dijual. Tapi masjidnya cuma Jumat saja buka. Satu hari kami pergi dakwah 9 sampai 12 jam di tengah laut, dapat pulau 100% orang Islam. Sudah 2 tahun tidak ada sholat Jumat. Kita itikaf di masjidnya, anak-anak muda situ bilang, Pak, sudah 2 tahun masjid kami tidak ada sholat Jumat. Kenapa? Apakah kalian tidak banyak orang Islam sekampung? Di sepulau Islam semua.
Kenapa nggak dibuat sholat Jumat? Khotibnya mati, nggak ada penggantinya. Allah, 2 tahun. Kita kumpul anak-anak muda situ yang punya bakat-bakat baca Quran, dididiklah seminggu jadi khotib Jumat, dituliskanlah rukun-rukunnya. Sebelum hafal bacalah ini, bikinlah khutbah Jumat. Bayangkan 2 tahun nggak ada sholat Jumat di wilayah-wilayah tertentu. Maka kami memutuskan itu tetap. Kalau saya 40 hari, 1 tahun pasti saya akan keluar dakwah dengan duit saya sendiri, dengan diri saya sendiri ke wilayah-wilayah terpencil, Mentawai, Sembelu, Nias, Tanah Batak, Sidikala. Saya usahakan itu dari muda, dari tahun 1988 saya buat itu. Ustaz Abdul Somad pergi dakwah ke suku Talang Mama, betul? Ya, memang harus begitu. Tapi kalau kami tak perlu kalian tolong pakai duit, banyak duitku, mobilku 4, 2 di Jakarta, 2 di Medan. Tak perlu kalian tolong kalau saya dakwah ke daerah. Yang perlu kalian tolong dai-dai yang lemah-lemah itu. Paham? Saya pernah jumpa jemaah tabligh jalan kaki 4 bulan, makannya ubi kayu. Dipikul ubi kayu itu. Itulah bekal lagi. Masak gitu, makan siang ubi kayu. Saya bilang, kalian nggak makan nasi? Ya, orang tua. Enggak Pak, kami nggak ada uang beli nasi. Kami dibawa dipikul ubi itu. Itu yang perlu kalian bantu, yang seperti itu. Siap? Jangan duit kita untuk maksiat. 17 Agustus peringatan kemerdekaan RI, kumpul duit, kalian jombang, kerjanya bikin organ tunggal, panggil penyanyi perempuan, jogetnya lebih hot dari ulat bulu di sidang bensin. Ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri. Kita pula yang membiayainya, dosanya kan ikut kita menerimanya. Betul? Ya, tapi 17 Agustus Pak bersyukur. Bersyukur bukan berjoget-joget sama laki-laki perempuan yang bukan mahram. Itu kufur, itu bukan syukur. Kufur. Betul? Apa? Hari ini duit kita untuk hal-hal yang tak ada manfaatnya untuk agama. Ngeri hidup ini. Untuk agama pelitnya bukan main. Hari Jumat lewat bakul ting 1000, menggeser satu masjid. 1000. Sebelahnya sama ting 1000 juga. Sebelahnya ting 1000 juga. Di tengah-tengah, wah ini khotibnya ini banyak, malah nggak ngasih. Ustaz nggak ngasih, khotib. Pulang dapat amplop saya. Gimana agama mau maju gitu? Seandainya kita sedekah tiap Jumat 1000 nggak pernah absen, setahun itu 52 minggu, itu baru 52.000 yang dikirim untuk akhirat. 10 tahun 520.000, betul? 30 tahun 1.560.000. Itu kalau nggak pernah nggak ngasih, ada yang pura-pura tidur supaya lewat bakul. Seandainya tiap Jumat ngasih 1000, 30 tahun 1.560.000, matilah dia. Sampai akhirat dia tanya sama malaikat, malaikat apa? Aku minta surga. Ditengok malaikat catatan amal. Para tuh kau sedekahmu cuma 1.560.000 seumur hidup, beli tongkrongan Malaysia aja nggak cukup, apalagi surga. Alangkah sialnya kita di akhirat. Mari kita bantu agama Allah supaya Allah bantu kita. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Dan tempatmu berpijak di atas bumi ini kokoh, dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari siapkan bakulnya, kita kumpulkan dana. Semua ngasih, nggak ngasih, masukkan tangan ke bakul. Niatkan di 10 juta, cuma duitnya belum ada, dia dapat pahala 10 juta. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah.
Muhammadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah. Ilahi sallimil ummah minal afati wal niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala